Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Jadi kami hari ini ada tugas Pak dari kampus kami, yaitu kampus STAIS sekarang, yaitu bernama Institut Al-Islahiyah. Jadi kami ada tugas dari kampus berupa penelitian. Jadi penelitian kami ini tentang di sekolah apa Kak? SD Tekad Mulia. Nah, SD Tekad Mulia. Jadi kami di situ melakukan penelitian. Jadi kami datang ke sini ingin mewawancari Bapak sebagai kepala sekolah di situ. Iya. Tapi Pak, pertanyaannya itu ada tiga Pak. Untuk yang pertama, apakah ada persiapan mengajar guru yang kurang optimal? Apakah ada persiapan mengajar guru yang kurang optimal dalam meningkatkan hasil pembelajaran siswa? Alhamdulillah, selama ini menurut pantauan dan pengamatan saya, semua guru sudah mempersiapkan pembelajaran secara maksimal. Dan dalam pelaksanaan pengajaran pun PKBM, proses kegiatan belajar mengajar, alhamdulillah tiada kendala. Kemudian selanjutnya apa lagi pertanyaannya? Nah, yang kedua, apakah ada kurangnya pengolahan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa? Alhamdulillah, karena memang di SD Tekad Mulia merupakan guru-guru yang berpengalaman serta 95% sudah tersertifikasi. Sejauh pantauan dan pengamatan saya, tidak ada kekurangan dalam pengelolaan materi pembelajaran yang mereka persiapkan. Yang terakhir, bagaimana upaya untuk mengetahui apakah ada kurangnya pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa? Cara mengetahui bagaimana materi-materi ataupun persiapan dari bahan-bahan ajar yang dipersiapkan oleh guru itu dari kemampuan siswa untuk menelaah, memahami materi pembelajaran tersebut, dan hal ini dapat kita lihat dari hasil ujian yang dilakukan oleh guru-guru tiap-tiap kelas per kelas. Alhamdulillah mencapai hasil yang maksimal dengan yang kita harapkan. Ya. Oh, jadi setiap pembelajaran itu menghasilkan maksimal ya Pak ya? Iya. Kan setiap sekolah itu pasti mempunyai ciri khasnya, itu nggak sampai dia pembelajarannya. Misal di kelas 2 terdapat pembelajarannya masih sekitar 50%, yang ditargetkan sekitar 70%. Jadi yang 20% itu dibagaimanakan evaluasinya? Jadi kalimat maksimal ini artinya yang membuat yang kita sepakati sebagai target pembelajaran secara kelompok ataupun yang terjadi di SD Tekad Mulia. Jadi kita tidak mengikuti standar nasional apalagi internasional, tetapi standar lokal kan gitu. Karena kemampuan setiap siswa itu tidaklah sama. Jadi kekurangan-kekurangan yang terjadi di setiap siswa itu kita adakan privat ataupun les tambahan di luar jam kelas setiap guru. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kami dari mahasiswa Institut Syekh Abdul Hakim Binjai mau mewawancarai Ibu tentang bagaimana guru mengajar di SD Tekad Mulia. Ada beberapa pertanyaan dari teman saya yang akan dipaparkan. Jadi pertanyaan Ibu, bagaimana pengaruh kehadiran siswa terhadap hasil belajar siswa? Pengaruhnya itu cukup besar terhadap hasil belajar siswa.
Terutama kalau anak itu kehadirannya tanpa paksaan dari orang tua, pasti akan menghasilkan yang luar biasa untuk anak itu sendiri. Tapi kalau dia dipengaruhi, misalnya dia orang tua, kalau dia nggak mau misalnya, nanti kalau nggak sekolah dipukul atau dia apa, itu akan mempengaruhi dia. Itu salah satu. Kemudian mungkin ada juga pengaruhnya, mungkin karena mungkin dia tidur terlalu malam, itu juga akan mempengaruhi pengaruh dia dalam belajar itu. Jadi Bu, terus itu apakah ada pengaruh minat belajar terhadap siswa? Sungguh adalah sangat pengaruh kali untuk anak. Misalnya gini, kalau anak itu dari rumah, ya dia belajar, dia tidak dipaksakan oleh orang tua, tanpa ada paksaan, itu keluar dari anak itu sendiri ingin belajar ke sekolah, datang ke sekolah, pasti itu akan mempengaruhi hasil daripada itu tadi. Nah, apalagi mungkin ada guru-gurunya yang dia kagumi, terus dia jadikan idola, itu akan mempengaruhi dia. Mempengaruhi Iya. cara belajar dia gitu. Iya, mungkin ada mata pelajaran yang disukainya, nah itu akan mempengaruhi dia juga, akan menambah. Lalu kalau misalkan pengaruh antara minat belajar dengan kehadiran siswa terhadap belajar siswa itu ada Bu? Ada, Ada juga. ada. Contohnya? Contohnya gini, bila anak ini, misalkan ini ya, si A ini suka dengan pelajaran matematika. Nah, pas hari itu ada jam pelajaran matematika, pasti dia akan datang lebih dulu. Udah, dilihatnya. Kemudian dia akan lebih enak untuk mempelajarinya. Dia akan timbul semangatnya, timbul minatnya untuk lebih jauh lagi belajar matematika tadi. Nah, beda juga dengan orang yang tidak berminat dengan yang namanya matematika. Kan kebanyakan anak-anak banyak yang nggak minat, Ya. hanya beberapa orang aja. Nah, itu akan mempengaruhi hasil daripada pelajaran tadi. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita buat anak-anak itu suka? Kan dari banyak anak-anak itu mungkin ada beberapa anak-anak yang tidak suka dengan pelajaran matematika, sehingga dalam kelas itu mereka ngantuk, gitu kan? Iya. Nah, gimana caranya biar anak-anak itu mau gitu Bu, semangat gitu belajar matematika? Oh, metode yang kita gunakan kalau bisa harus berubah. Misalnya kita hari ini pakai metode ini, ya kan? Nah, besoknya kita ubah metode tadi. Misalnya kalau hari ini kita metodenya tanya jawab, mungkin besok bisa melakukan dengan cara diskusi atau cara kerja kelompok. Nah, atau pula dengan cara studi banding ke sekolah lain. Nah, misalnya kalaupun tidak dengan sekolah lain, kelas lain dulu. Untuk di sekolah kan kelas lain dulu. Seperti itu. Jadi kan anak itu nggak bosen, itu aja. Nggak jenuh gitu Ya, nggak jenuh. Apalagi nanti ditambah dengan yang namanya alat-alat peraga atau apa gitu. Jadi sehingga menimbulkan minat dia untuk aku mau ini lagi, mau lagi gitu. Mendorong dirinya untuk lebih semangat lagi. dalam melakukan pelajaran tersebut. Iya. Bukan hanya pelajaran itu aja, mungkin pelajaran yang lain juga. Salah satu. Mungkin ini saja pertanyaan yang kami berikan ke Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih Ibu untuk waktu dan tempat yang Ibu persilakan untuk kami, dan jawaban-jawaban Ibu untuk memicu kami sebagai guru baru nanti bakalan membuat yang Ibu kasih seperti tadi, memberi motivasi untuk anak ataupun metode-metode belajar untuk anak ke depannya seperti apa. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Terima kasih Ibu.